Di antara ulama yang masyhur kealiman dan keluasan pengetahuannya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada yang tahu nggak siapa beliau, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami? Namanya sangat masyhur, bahkan di kalangan para santri dan orang-orang yang menggeluti ilmu fikih, maka ulama satu ini tidak asing. Maka dari itu kita akan mengenalkan beberapa sosok ulama yang terkemuka yang harusnya diketahui oleh orang-orang Islam, oleh para santri yang notabene pecinta ilmu fikih dan mengamalkan ilmu fikih ini. Beliau, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, adalah seorang ahli hadis. Bahkan status hadisnya sebagai perawi tidak diragukan lagi. Ia juga seorang sufi, yakni ahli tasawuf, dan juga memiliki karya yang sangat banyak. Bahkan sebelum akhir hayatnya, beliau menjadi referensi para ulama ahli fikih dan hadis setelahnya. Beliau juga keilmuannya tidak diragukan lagi, khususnya dalam bidang hadis dan ilmu fikih. Bahkan beliau adalah seorang faqih, ahli fikih yang kredibel, dan pernah menjabat sebagai Qadhil Qudhah atau Hakim Agung di dalam mazhab Syafi'i. Beliau nama lengkapnya adalah Imam Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami As-Sa'adi Al-Ansari Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 1504 Masehi atau bertepatan dengan tahun 909 Hijriah di kampung Abil Haytham, salah satu desa terpencil di bagian barat Mesir. Dan beliau wafat pada tahun 974 Hijriah atau bertepatan dengan 1567 Masehi. Para ulama masih berbeda pendapat perihal tempat kelahiran Imam Ibnu Hajar ini. Ada yang mengatakan beliau lahirnya di desa Bani Haytham, Mesir, sebagaimana yang sudah tersemat pada namanya, yaitu Al-Haytami. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kelahirannya di Mekah. Namun pada intinya ulama sepakat bahwa beliau tumbuh dan wafat di Mesir. Kemudian di balik kemasyhuran nama Imam Ibnu Hajar adalah ada hal yang sangat menyedihkan dan harus menimpanya sejak kecil, yaitu tidak adanya semangat dari kedua orang tua. Dalam catatan sejarah, beliau tumbuh sebagai anak yatim piatu. Ayahnya wafat sejak usianya masih 4 tahun, sementara ibunya wafat sejak ia masih bayi. Untungnya, Imam Ibnu Hajar berasal dari keluarga kaya. Kedua orang tuanya tidak hanya dikenal sebagai ahli ibadah dan taat, namun mereka juga pengusaha yang sukses. Sehingga harta peninggalannya sangat banyak dan bisa mencukupi semua kebutuhan putranya untuk menjalani kehidupan dan mencari ilmu. Saat itu, Imam Ibnu Hajar kecil berada di bawah asuhan Syamsuddin bin Abi Asy-Syinawi. Beliau juga pengusaha kaya yang juga dermawan sebagaimana ayah Imam Ibnu Hajar. Setelah Ibnu Hajar ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, semua kebutuhannya berada di bawah tanggungan Syamsuddin bin Abi Asy-Syinawi. Sebagai pengusaha yang dermawan, ia penuhi semua kebutuhannya, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Beliau tidak ingin pertumbuhannya hanya soal materi, namun lupa akan ilmu dan pengetahuan. Sehingga beliau juga tidak ingin kedua orang tua Ibnu Hajar yang dikenal sebagai orang baik dan taat merasa kecewa setelah mereka tinggal wafat. Tak lama hidup bersama dengan Syamsuddin, ia menitipkan Ibnu Hajar kepada sebuah lembaga pendidikan, tepatnya ketika beliau berumur 5 tahun. Di tempat itu, beliau belajar ilmu pengetahuan, dan pelajaran pertama yang ia pelajari adalah Al-Quran. Semua ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran ia pelajari, mulai dari makharijul huruf, cara baca Al-Quran, hingga pada akhirnya beliau mencoba untuk menghafalnya. Dalam rihlah perjalanan belajarnya, Ibnu Hajar tumbuh menjadi remaja yang rajin dan cerdas. Beliau
mampu mengalahkan teman-temannya yang lain sekalipun lebih tua darinya. Semua ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran mampu beliau pahami dengan mudah dan mampu ia ingat dengan cepat dan tepat. Pada usianya yang muda, yang berumur 9 tahun, beliau sudah mampu menyelesaikan hafalan Al-Quran dengan sempurna di bawah bimbingan Imam Syihabuddin Ar-Ramli.